Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari senang berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan kehidupan iman kita. Hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 46. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisnya. Katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan hari ini tentu sangat menarik bagi kita. Kisah Yesus meratapi kota Yerusalem. Di dalam Injil, kita bisa melihat ada dua peristiwa di mana selain peristiwa hari ini, Yesus juga menangis. Dan pada hari ini, selain Yesus meratapi atau menangis di kota Yerusalem, kita tahu bahwa ada perikop yang lain, ada cerita yang lain. Yesus juga menangis ketika ia mendengarkan dan melawati Maria dan Marta ketika saudaranya Lazarus uh, meninggal. Di situ kita lihat pada tangisan Yesus ketika mendengar Lazarus menangis. Di situ Yesus menunjukkan betapa besar kasihnya, betapa besar kasihnya kepada Lazarus. Ya. Di sini juga hal yang sama. Tangisan Yesus mau menunjukkan betapa besar kasih Yesus kepada manusia. Tentu kita akan bertanya, air mata kesedihan Yesus, ya, air mata kesedihan Yesus pada hari ini ketika ia menatap Yerusalem, apa sesungguhnya yang terjadi? Ya, kalau pada peristiwa ketika Lazarus meninggal, tentu tangisan Yesus, kesedihan Yesus adalah oleh karena uh, kepergian Lazarus. Tetapi hari ini tangis Yesus oleh karena kedegilan, kedegilan, kekerasan hati orang-orang yang tinggal di kota Yerusalem. Mengapa? Yerusalem menjadi sebuah kota simbol kemakmuran, simbol cinta, simbol damai. Disitulah di mana uh, menjadi pusat seluruh kehidupan, ya, kehidupan dari orang-orang Israel. Dan apa yang terjadi? Sering Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus mewartakan tentang pertobatan, tentang pengampunan, tentang kasih Allah. Tetapi kekerasan hati, kedegilan hati membutakan, mentulikan orang-orang yang mendiami kota Yerusalem untuk memahami firman Tuhan. Mereka tidak memahami kehadiran Tuhan. Mereka masa bodoh, mereka tidak mengerti. Ya. Mereka tidak mau tahu. Mereka tidak peduli
akan Yesus yang datang, akan Allah yang datang dalam hidup mereka, Allah yang sesungguhnya membawa damai sejahtera itu, damai yang kekal, Allah yang sesungguhnya menjadi sumber kedamaian mereka. Penolakan akan kehadiran Yesus inilah yang menjadi dasar bagaimana kesedihan Yesus hari ini. Bahkan Yesus menggambarkan bahwa oleh karena ketidakpedulian mereka, oleh karena kedegilan hati mereka, oleh karena kekerasan hati mereka, oleh karena sikap masa bodoh mereka, mereka menjadi buta dan tuli terhadap keadaan Allah. Maka Yesus membayangkan bagaimana kota Yerusalem akan dikepung oleh musuh, akan dihancurkan oleh musuh. Saat ini juga dalam dunia yang serba maju dengan teknologi yang luar biasa, kita juga diingatkan. Apakah kita juga merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup? Ketika Ia datang melawati hidup kita, ketika Ia datang melawati di rumah kita, di dalam hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Apakah kita menyadari akan kehadiran Tuhan? Atau kita tidak peduli, kita masa bodoh, kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita terlalu sibuk dengan gadget, kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita terlalu sibuk dengan ketenangan kita terlalu sibuk dengan hal-hal dunia kita, yang akhirnya kita melupakan akan kehadiran Allah yang datang dalam hidup. Saudara-saudari, hari ini Tuhan juga sesungguhnya menegur kita, mengingatkan kita, supaya kita tidak masa bodoh, tapi kita harus membuka mata kita, membuka untuk melihat kehadiran Allah, membuka telinga kita untuk mampu mendengarkan setiap firman Tuhan. Dan kita juga harus mampu untuk merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita, yang datang untuk menyapa kita, yang datang untuk melawat kita, yang datang untuk mengunjungi kita, yang datang untuk menegur kita, yang datang untuk menasihati kita, yang datang untuk memperingati kita. Yang begitu banyak cara Allah. Saudara-saudara, mari semoga kita semakin mampu untuk membuka diri kita kepada Tuhan dan firman-Nya, agar kita juga menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya, damai sejahtera yang dibawa Allah sendiri. Semoga Tuhan hari ini memberkati kita dalam seluruh hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.